Shalom, puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ruang ibadah kita atas talian bersama dengan jemaat Tuhan, mana kita boleh bersekutu bersama-sama dan kita dapat menyembah Tuhan bersama dan kita dapat memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum saya membawa kita untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau Allah kami yang baik. Bahkan Tuhan kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Bahkan Allah kami yang sangat mengasihani kami. Pada malam ini Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus akan terus bekerja. Roh Kudus akan terus menjamah setiap hati kami. Dan supaya kami dapat memahami akan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama pada malam ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, salam. Puji Tuhan, pada malam ini kita dapat bersama untuk mempelajari firman Tuhan. Bahkan dalam arti kata yang lain, kita mau duduk di kaki Tuhan dan kita mau mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Karena pada malam ini saya percaya bahwa kita telah mempersiapkan hati kita. Bahkan kita punya suatu kerinduan yang begitu dalam di dalam pribadi kita, sehingga kita meluangkan waktu yang singkat ini kita dapat bersama-sama di dalam ibadah kita pada malam ini. Nah, saudara-saudara, pada malam ini saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan yang terambil daripada kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Ya. Karena firman Tuhan berbicara kepada kita pada malam ini. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat yang ke-12 mengatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, pada malam ini saudara-saudara, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu tema, yaitu tindakan iman dalam masa sukar. Ya, dalam masa sukar artinya kita diperhadapkan dengan suatu suasana yang agak sukar untuk kita hadapi. Ya, seperti pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan
satu situasi suasana yang begitu membawa tekanan di dalam setiap pribadi kita. Ya, jadi kita memerlukan iman ya untuk berhadapan dengan keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Ya, jadi saudara-saudara, saya senang sekali kalau kita berpegang kepada tema ini, yaitu tindakan iman dalam masa sukar. Nah, ayat firman Tuhan ini mengajar kita, ya, dikatakan kita harus memiliki iman, tindakan iman kita untuk berhadapan dengan keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Ya, seperti tidak dinafikan pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemik COVID-19 adalah satu cabaran hidup bagi kita. Ya, tidak boleh dinafikan. Cabaran hidup untuk kita. Dan yang harus kita hadapi bersama-sama. Nah, tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada keadaan yang kita hadapi ini. Dan juga kita diberi panduan bagaimana kita harus patuh kepada SOP yang ketat. Ya, sepertinya kita harus jaga penjarakan, kita harus kerap cuci tangan, kita harus pakai mask dan menghindari daripada keramaian, dan juga kita harus, kalau boleh, kita tinggal di rumah. Semua ini adalah merupakan panduan yang diberikan oleh pihak tertentu untuk kita mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh virus ini. Nah, saudara-saudara, pada malam ini, ya, di mana masa cabaran ataupun krisis ini, ada banyak orang yang lupa bersyukur atas apa yang mereka miliki. Seperti ayat firman Tuhan pada malam ini mengajar kita tentang apa yang ada di dalam tangan kita, yang kita boleh kerjakan untuk mendatangkan ataupun untuk membawa kebaikan kepada orang lain. Ya, bukan karena kita tidak memiliki sesuatu, tetapi dalam sikap mengabaikan sesuatu yang dimilikinya untuk dikongsikan bersama. Nah, kita lihat, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada malam ini kita diberi firman Tuhan, ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Ataupun dalam arti kata yang lain, segala sesuatu yang ada di dalam tangan kita. Ya, apa saja yang ada pada kita, Tuhan mau pakai itu supaya itu boleh mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Ya, karena dalam firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, dalam ayat yang ke-12 mengatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh firman Tuhan pada malam ini yang mengatakan bahwa karena manusia tidak mengetahui waktunya, ya, artinya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Ini yang akan terjadi, bahkan yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia pada hari ini. Karena kita tahu bahwa keadaan pada hari ini sesuatu yang kita tidak boleh nafikan, dan kita tidak boleh jangkakan terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, Tuhan mau supaya kita melihat ataupun hal-hal yang mungkin kita anggap kecil
dan tidak berguna dalam tangan kita, dan kita tidak mau kongsikan itu untuk orang lain. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada malam ini, ya, ada Tuhan mau kita berpegang, ya, kepada 3 kebenaran di dalam masa cabaran kita ini. Ada 3 kebenaran yang Tuhan mau supaya kita berpegang kepada kebenaran ini di masa kita berhadapan dengan keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Ya, kebenaran yang pertama itu adalah, ya, di tengah cabaran ini kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan. Ini kebenaran yang harus kita miliki sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, ya, dalam hati kita. Ya, kita tidak harus terganggu dengan keadaan yang boleh membuat kita terombang-ambing, tetapi kita memiliki satu pegangan iman kita, yaitu kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan. Ini kebenaran yang harus kita miliki. Dan yang kedua, kita harus akui firman Tuhan dalam segala perkara. Bagaimana kita harus mengakui firman Tuhan itu? Yaitu kita harus, ya, percaya kepada firman Tuhan itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada firman Tuhan itu sebagai petunjuk jalan, guide kita dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus meletakkan firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang harus kita pegang, yang harus menjadi pegangan kita, menjadi stand kita dalam kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Di mana kebenaran yang ketiga yang harus kita miliki adalah percaya akan kuasa Tuhan, dan kita harus mengalami campur tangan Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan untuk memimpin kita, untuk menjaga kita. Percaya kepada kuasa Tuhan untuk melindungi kita hingga kita diberkati oleh Tuhan. Juga kita harus mengalami campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita di masa-masa yang sukar ini, kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, supaya kita boleh menghadapi cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Nah, kalau kita membaca dalam kisah Ayub, ya, pasal 2 ayat yang ketiga, imannya diuji oleh Tuhan sebagai seorang yang tokoh Alkitab yang harus dicontohi, dipelajari oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Dia diperhadapkan dengan situasi ataupun keadaan yang begitu menekan di dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan mengatakan, ya, dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini kata Tuhan, seperti berdialog dengan iblis. Dikatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tiada seorang pun di bumi seperti Ayub. Yang demikian saleh, dia adalah seorang yang jujur dan yang takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan, dan dia tetap tekun dalam dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ini adalah
yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Nah, Ayub adalah seorang yang memiliki sikap yang perlu kita contohi dalam perkara di mana dia diperhadapkan dengan keadaan yang begitu mengerikan. Kalau kita membaca keseluruhan kisah peristiwa yang Ayub telah alami, yang diizinkan oleh Tuhan menguji imannya dalam kehidupannya. Demikianlah kita melihat pada hari-hari ini, saudara-saudara, ada 3 sikap yang harus kita miliki, ya, ataupun 3 sikap ini harus dimiliki oleh orang-orang beriman di tengah menghadapi cabaran hidup. Ya, sikap yang pertama itu yang harus kita miliki adalah iman. Kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, kita harus memiliki iman yang teguh yang Tuhan inginkan. Yang kedua, sikap yang kedua itu kita harus menjadi orang yang jujur dalam segala keadaan. Ya. Dan sikap yang ketiga yang harus kita dimiliki oleh orang Kristen di tengah-tengah berhadapan menghadapi cabaran hidup. Selain daripada kita harus memiliki iman, adalah kita harus memiliki penguasaan diri di tengah ketidakkepastian. Penguasaan diri adalah merupakan salah satu daripada buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia. Penguasaan diri. Nah, orang Kristen dalam kita berhadapan dengan situasi yang sukar ini, selain daripada kita harus memiliki iman yang teguh, dan kita harus mempunyai sikap yang jujur menghadapi keadaan yang terjadi seperti ini, yang seterusnya kita harus memiliki penguasaan diri. Ya, penguasaan diri di tengah situasi yang ketidakkepastian yang kita hadapi ini. Nah, karena hari-hari ini kita melihat, ya, walaupun orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini kita tahu bahwa kita percaya dan kita yakin dan kita mengharapkan akan berakhirnya pandemik COVID-19 ini. Tapi kita tidak tahu bila waktunya akan berakhir. Segala sesuatu akan menjadi misteri. Hari-hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun akan datang. Tetapi kita percaya bahwa iman kita yang akan membuat kita menjadi teguh. Iman kita akan membuat kita, menjadikan kita sebagai orang yang memiliki semangat yang hidup untuk melayani Tuhan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, ini 3 sikap yang perlu dimiliki oleh orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu iman yang teguh, jujur dalam segala keadaan, berhadapan dengan keadaan ini, dan penguasaan diri. Dan kita tahu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, karena pandemik COVID-19 adalah salah satu cabaran hidup bagi kita bersama. Ya, bagi seluruh dunia yang harus kita hadapi bersama-sama, yang harus dunia hadapi bersama-sama. Ya, karena sebab itu kita percaya yang kita harus ingat dalam kita berpegang kepada 3 kebenaran penting ini yang harus kita miliki. Karena di tengah-tengah cabaran ini kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan. Selain daripada kita harus memiliki iman, kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita, menguasai seluruh minda kita dan tingkah laku kita. Dan kita harus mengakui bahwa firman Tuhan, ya,
mengakui firman Tuhan dalam segala perkara yang akan menjadi kekuatan kita, menjadi perisai kita, menjadi kekuatan kita dalam berhadapan dengan keadaan ini. Jadi tindakan iman dalam menghadapi cabaran hidup ini, ya, kita harus percaya dan akan kuasa Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan yang jelas dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang Kristen yang berjalan bersama dengan Tuhan, mereka akan mengalami campur tangan Tuhan. Mereka akan mengalami cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan apabila Tuhan campur tangan dalam setiap tindakan mereka dan harapan mereka, maka mereka akan menjadi orang Kristen yang memiliki harapan, dan mereka adalah orang Kristen yang memiliki damai dan sukacita di dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka harus berhadapan dengan keadaan yang sukar. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajar kita untuk senantiasa taat kepada kebenarannya. Seperti pada hari-hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kita tidak tahu bila waktunya. Hari-hari ini kita akan sudah menyaksikan ada banyak perkara yang terjadi di sekitar kita. Sesuatu yang kita tidak boleh jangka, yang kita tidak impikan, yang kita tidak boleh prediksi dalam kehidupan kita, dan ia berlaku secara tiba-tiba. Sebab itu saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah kita harus beriman, bertindak sesuai dengan iman yang ada di dalam pribadi kita, iman yang ada dalam diri kita, iman yang hidup yang akan membawa kita kepada kemenangan yang besar. Dan sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, iman ataupun tindakan iman dalam masa sukar ini sangat-sangat penting. Harus dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan. Harus dimiliki oleh setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi jelas firman Tuhan pada malam ini mengajar kita segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi artinya di sini apa yang ada pada kita Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ya. Apa yang ada dalam tangan kita adalah sesuatu yang Tuhan ingin pakai untuk membawa berkat kepada orang lain. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus menghargai apa yang ada pada kita. Kita harus menghargai sesuatu yang kita miliki. Sedikit yang kita miliki itu yang akan dipakai oleh Tuhan supaya orang lain boleh merasakan, supaya orang lain boleh menikmati sesuatu yang ada pada kita, sedikit yang ada pada kita. Sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan di dalam masa cabaran, ya, krisis ini, ya, kita tidak lupa apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dalam ujian iman yang kita hadapi pada hari ini. Dan Tuhan mau supaya kita menghargai sesuatu yang sedikit yang ada pada kita, yang ada di dalam tangan kita. Kita harus mengerjakannya. Dalam arti kata yang lain, kita harus menjadikannya sebagai memberkati orang lain dalam kehidupan kita. Ya,
apa yang ada pada kita adalah sesuatu yang sangat berharga untuk membawa pengaruh kerajaan Allah kepada dunia ini, ya. Bukan karena kita memiliki sesuatu, ya, tetapi karena kita hanya memiliki sedikit perkara. Dan kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang penting membawa keselamatan kepada orang lain. Di masa-masa sukar seperti ini, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Dan Tuhan mau memberikan ataupun mempergunakan kehidupan kita untuk membawa pengaruh kerajaan Allah kepada sekitar kita, kepada dunia ini. Karena itu adalah merupakan amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini saya percaya bahwa message firman Tuhan yang membawa kita untuk menghargai apa yang ada pada kita adalah sesuatu yang sangat berharga, yang kita hargai sebagai alat yang Tuhan boleh pakai untuk membawa harapan dan membawa damai sejahtera Tuhan dan membawa pengaruh kerajaan Allah itu kepada dunia yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya pada malam ini apa yang kita sharing, apa yang kita katakan melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat real, bahkan sesuatu yang boleh membawa kekuatan di dalam setiap pribadi kita, sekalipun kita berhadapan dengan keadaan yang sukar pada hari ini, sesuatu yang kita tidak jangka boleh terjadi. Ya, saya boleh memikirkan tentang keadaan yang terjadi di seluruh dunia dan juga di sekitar kita. Ya, pada hari ini saya juga menerima beberapa SMS daripada kawan-kawan yang mengatakan bahwa di halaman kampung mereka, di tempat halaman mereka, di tempat tinggal mereka, ya, mereka menyaksikan betapa ganasnya COVID-19 ini, sehingga ada banyak orang yang harus, ya, meninggal dunia oleh karena keadaan COVID yang menyerang mereka. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk bertindak dengan iman kita. Tindakan iman kita dalam berhadapan dengan keadaan yang sukar ini sangat-sangat penting untuk kita manfaatkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi sebab itu saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, di mana di tengah-tengah cabaran ini kita harus memiliki pegangan yang kuat. Di tengah-tengah cabaran hidup ini kita harus mengakui firman Tuhan dalam segala perkara dan menempatkan firman Tuhan itu sebagai perisai iman kita. Dan di tengah-tengah cabaran yang kita hadapi ini, kita harus percaya dan mengakui, ya, kuasa Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita untuk maju ke hadapan, berhadapan dengan kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Seperti firman Tuhan pada malam ini mengajar kita, ya, karena segala sesuatu adalah di bawah kontrol Tuhan, ya, karena kita tidak tahu, manusia tidak mengetahui waktunya, ya.
hanya kita berserah kepada Tuhan. Dan segala sesuatu adalah di bawah kontrol Tuhan. Dan segala sesuatu adalah di dalam perencangan Tuhan. Perencangan Tuhan yang indah, yaitu damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan, yang singkat. Tetapi kita harus belajar daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang ada di dalam tangan kita. Seperti segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi artinya sesuatu yang ada pada kita, kita harus mengambil peluang itu, ataupun kita harus menghargai apa yang ada di dalam tangan kita. Dalam arti kata yang lain, bahwa kehidupan kita pada hari ini, kita harus hargai yang kita masih hidup pada hari ini, ataupun kita diizinkan untuk mengerjakan sesuatu, dan kerjakan itu sekuat tenaga untuk membawa berkat kepada orang lain, dan akan membawa pengaruh kerajaan Allah, supaya orang lain boleh melihat kuasa Tuhan melalui kehidupan kita, dan sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada malam ini, yang mengajar kita untuk bertindak ya sebagai orang Kristen, tindakan iman kita ya dalam kita berhadapan dengan keadaan ini. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya ingin kongsikan, bahkan yang sudah saya kongsikan untuk kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau mau Tuhan supaya kami menjadi orang Kristen yang senantiasa bertindak dengan iman kami dalam kami berhadapan dengan keadaan yang kami hadapi pada hari ini. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang maha besar, yang campur tangan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan kami akan mengakui kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan kami akan terus mengalami campur tangan Tuhan yang akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Harapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada Reverend Daud atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kiranya di dalam waktu yang sukar ini kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, seterusnya kita akan terus berdoa syafaat untuk beberapa perkara. Pertama kita berdoa untuk negara kita Malaysia, ya, peralihan dari fasa sekarang ke